Ya, sama halnya dengan time frame besar. Kalau kita mengambil time frame kecil untuk runningnya, bisa kita menggunakan M5 pun boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi kalau ada kesulitan. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan pada saat mengalami mental yang down akibat loss berkali-kali? Break dulu. Tidak ada langkah lain kecuali break pakai real account. Break dengan menggunakan real account, kembali kita latihan dulu, jangan jangan terlalu apa ya, gengsi dengan demo, karena demo itulah di situ kita dibentuk, di situ kita banyak belajar. Ya, kebanyakan malas dengan latihan demo, padahal demo saja belum bisa, apalagi dengan real account. Kalau sudah jatuh, jatuh dan berkali-kali, bangkitnya bukan berarti bangkit itu kita langsung pakai real lagi. Ya, kalau kita menggunakan real lagi dalam kondisi yang sama, itu namanya masuk di dalam jurang yang sama. Bangkit itu artinya semangatnya yang kita bangkitkan. Ketika terjadi jatuh, sementara kita mundur diri, mundur dari real account, ya, mundur satu langkah untuk menuju ke depan 10 langkah. Artinya mundur ke belakang, ini persiapkan semuanya, siapkan segala sesuatunya. Kalau kita mau berperang, kondisi kita sudah sangat tidak mungkin untuk melawan, maka mundur untuk mengatur siasat lagi. Dengan cara apa? Banyak belajar teori, banyak praktek, kemudian banyak diskusi. Ini yang nanti bisa mengembalikan mental kita. Kalau kita jatuh terus kita bangkit lagi menggunakan real account lagi, sama saja nanti. Nah, untuk menenangkannya, tenangkan semuanya, simpan sisa-sisa dana yang ada, ya jangan terpengaruh dengan ambisi ya untuk balas dendam, untuk mengembalikan kerugian kita. Ikuti sistem saja dulu. Jadi pelajari semuanya, kembali ke basic, kemudian praktek di akun demo dulu. Kira-kira saya punya modal berapa ya nanti kira-kira kalau misalkan pakai real account? Diatur dulu. Misalkan saya punya modal 5.000, maka buat demo dengan nilai 5.000, kuasai sampai betul-betul mampu profit dengan konsisten. Caranya bagaimana? Ikuti step by step materinya. Ketika kita mau analisa, ya jangan ngawur dengan logika kita, tapi ada dasarnya dulu, maka dilatih. Menerapkan teori prakteknya harus betul-betul dilatih. Teori kita makan, kita pelajari, prakteknya pelan-pelan dengan teorinya. Jangan menggunakan logika sendiri tanpa kita isi dulu dengan materi di kepala kita. Ya karena yang terjadi selalu mengabaikan. Apa yang diabaikan? Satu yang selalu diabaikan adalah resiko. Yang kedua selalu diabaikan adalah aturan mainnya atau SOP-nya atau sistem tradingnya diabaikan. Ya silakan direnungi sendiri, kenapa saya gagal? Gagal saya bagaimana? Sudahkah saya menggunakan teknik yang betul-betul sesuai dengan saya? Sudahkah saya menggunakan sistem trading yang sehat? Sudahkah saya menggunakan rencana-rencana trading yang sudah terukur? Ya, jawabannya tentu kita nanti yang bisa mengerti, karena kita punya rencana sendiri-sendiri. Maka kondisi yang pernah kita alami jatuh, break dulu. Bukan saya tidak pernah jatuh, saya jatuh bukan kepalangnya lagi, bahkan kondisinya betul-betul luar biasa, habis semuanya, bahkan beli bensin saja sudah tidak mampu sudah. Kondisi ini kondisi betul-betul tragis bagi saya. Dalam hidup itu rasanya sudah mentok, sudah selesai. Yang kita lakukan bukan berarti kita langsung trading lagi, ini bodoh sekali dan mau masuk di dalam jurang yang sama. Maka tenangkan dulu, buang jauh-jauh
real account kita untuk trading, belajar banyak lagi ke teori dan teknik dasar lagi. Ya, plus prakteknya, kemudian pakai demo yang maksimum. Diingat ketika saya jatuh dulu, kembali untuk kita masuk di real account dan belajar banyak, kita merenungi, kita mempraktekkan, menguji teknik yang kita pelajari, tidak tanggung-tanggung. 2 tahun berturut-turut tidak pakai real account, hanya menggunakan demo. Untuk menguji apakah betul sistemnya cocok dengan saya, apakah saya sudah bisa betul-betul terlepas dari pengaruh sana sini. Ibaratnya kalau kita lepaskan di tengah hutan, sudah bisa bertahan dengan segala kondisinya. Itu baru bisa kembali lagi. Satu, psikologi akan menjadi semakin kuat di sana. Karena proses panjang itu betul-betul membuat kita menjadi terbiasa, menjadi satu kebiasaan yang mudah. Contoh misalkan kalau kita bermain belajar sepeda di awal tidak selalu langsung bisa naik sepeda dengan mahir. Pasti ada step-stepnya. Ada jatuh, turun lagi, sampai kita akhirnya menemukan teknik yang tepat. Oh, ternyata begini. Sama halnya dengan trading, kalau kita tidak mau menemukan teknik yang pas dengan kita, tidak mau belajar untuk mengeksplor, ya apa ya, menggali kemampuan kita, ya selamanya tidak ketemu. Nanti selamanya kita akan mencari zona aman. Apa zona aman itu? Ya biasa nanti ditawari orang, sinyal, ditawari robot, ditawari investasi. Tapi berapa banyak mereka berguguran semuanya, bahkan modalnya semuanya habis, modal rencana untuk masa depan anaknya selesai habis, uang pensiun, uang apalagi selesai habis. Hanya karena ambisi dan keinginan tadi. Ya, itu kira-kira jawabannya dari Pak Hafiz tadi yang berkali-kali loss. Kemudian Pak Darjito, butuh waktu berapa lama di demo? Nah, ini butuh waktu, barusan dibahas. Butuh waktu berapa lamanya tergantung kemampuan kita, Mas. Jadi misalkan satu orang dengan orang lain tentu berbeda. Ada yang bisa 3 bulan sudah betul-betul mahir. Artinya 3 bulan dari praktek siang malam, pagi sore dan seterusnya. Kemudian ada juga yang bertahun-tahun, bahkan sampai 1 tahun belum bisa. Karena semua kembali ke satu, niat yang kuat untuk belajar, untuk maju, untuk berubah. Yang kedua, tidak cukup niat, tapi harus ada tekad juga. Tekad untuk apa? Untuk mengembalikan kepercayaan. Jadi misalkan orang sudah tidak yakin dengan kemampuan kita, orang sudah tidak yakin dengan diri kita, maka belajarlah untuk tekad untuk mengembalikan kepercayaan itu. Dulu sama, saya juga modelnya sama. Bahkan dari sisi keluarga, orang dekat ini pun sudah tidak mendukung, sudah artinya sudah artinya menganggap kita itu sudah bukan apa-apa, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kalau saya bayangkan sudah jatuh diinjak gitu bahasanya. Sehingga tidak ada nilainya, kita ini sudah tidak ada nilainya. Maka semangat untuk atau tekad untuk mengembalikan kepercayaan itu dengan tentu menunjukkan kemampuan kita. Caranya bagaimana tadi? Banyak berlatih, banyak berdiskusi. Ya kira-kira saya sudah tepat atau belum? Kira-kira hasilnya bagaimana? Kemudian jangan malas untuk melakukan satu rekod atau catatan. Ya, bahkan dulu setiap hari saya catat kalau misalkan entry alasannya apa. Saya entry ini alasannya apa. Kemudian hasilnya bagaimana. Dalam 1 hari penuh catatan semuanya. Bahkan kalau ada news model bagaimanapun kita catat semuanya, hasilnya kita catat semuanya, kita praktekkan dengan entry, dengan lot yang kecil, lot yang besar, semuanya kita catat semuanya di sana. Sehingga ada news dalam kondisi yang bagaimanapun kita bisa menghadapi. Ya, termasuk ini. Intinya bangkitkan untuk menunjukkan kita masih mampu. Ya, suatu saat pasti bisa, suatu saat pasti ketemu
Yang terpenting tetap selalu belajar karena tidak ada yang tidak bisa selagi kita mau berusaha. Berikutnya ada bagaimana memperbaiki mental saya bahwa rugi di demo akun gak masalah sehingga mengakibatkan entry ceroboh. Ya, karena pas belajar selalu menganggap enteng. Ketika belajar selalu menganggap enteng, bukan dianggap sebagai aset kita. Contoh misalkan kita demo itu di sisi lain masih menganggap ini tidak penting, misalkan eh, rule-nya atau aturan mainnya harusnya kalau misalkan di sekian persen atau di sekian pip bisa di close, tapi ini tidak di close, dibiarkan karena demo dianggap aduh paling rugi juga tidak masalah demo. Nah, disitulah yang menjadikan kita selalu meremehkan keadaan. Nah, pola-pola seperti itu mindsetnya nanti akan muncul di ketika real account, akan muncul di real account. Jadi orang mengentengkan atau menganggap rendah, menganggap remeh satu kondisi. Kalau saya betul-betul dulu demo ini saya rumat, betul-betul saya rumat. Dari modal pertama 1.000, kemudian dengan pairnya selalu di euro USD. Ya, mungkin teman-teman yang lama, yang dulu pernah di Basecamp lama, pasti paham betul. Modal awalnya 1.000, kemudian di euro USD, selalu di euro USD, tidak pernah yang lain. Dengan lot yang kecil juga mengikuti. Sampai ini betul-betul menguasai, kemudian ini modal dari 1.000 sudah puluhan ribu, kemudian kita naikkan dengan modal di atasnya 2.000. 2.000 kita naikkan dulu ke XAU, ke emas. Dari modal ini kok ternyata berat. Di XAU ini dengan modal sekian untuk kita mendapatkan yang lebih besar berat sekali. Maka saya naikkan lagi dengan 3.200-an. Baru di angka ini mulai stabil dengan XAU dengan rata-rata persentase di atas 10%. Ini prosesnya panjang sekali, tidak bisa serta-merta juga langsung. Ada proses, ada waktu yang harus kita lalui. Dilalui bukan begitu saja, bukan hanya dipentelengi, bukan hanya dilihat marketnya, tetapi dilakukan uji market. Dengan cara apa? Dengan cara entry, kemudian entry-nya itu setiap kali entry ada bekas yang ada di dalam diri kita. Baik itu berakhir dengan rugi, baik itu berakhir dengan profit. Kalau berakhir dengan rugi, maka yang kita lakukan adalah koreksi apa yang salah di sana, buat satu catatan sehingga kedepannya lagi kalau ketemu tidak diulang lagi. Biasanya kalau tidak punya catatan, selesai, besok lupa seperti itu, diulang lagi, kembali lagi, dilakukan lagi, akhirnya tidak ketemu. Ya memang gampang-gampang susah ya trading ini. Kalau kita tidak punya kemauan yang luar biasa untuk menemukan satu kemudahannya, ini sangat berat sekali. Memang orang kebanyakan pengen yang instan, pengen yang gampang-gampang. Itu bagaimana sih? Saya juga ya pernah diminta ngajari cari yang eh, gampang, cari yang singkat. Ya, ini adalah mindset orang yang instan. Orang instan ini namanya apapun kalau instan tidak bagus. Tidak bagus untuk kesehatan, tidak bagus untuk apapun kalau yang instan-instan begini. Karena semuanya dibentuk dari proses yang panjang. Proses yang panjang, tidak bisa. Sudah dipaksa kayak apapun, sehebat apapun orangnya, sejenius apapun IQ-nya, saya pastikan tidak akan bisa mendapatkan titik yang mudah ketika hanya mengambil poin-poin kecilnya saja tanpa kita merasakan proses perjalanannya. Semakin kita banyak mengalami pasar, semakin kita banyak mencoba dengan banyak kita melakukan entry, ya entry-nya bukan ngawur, tetap menggunakan step-step yang betul-betul sudah kita uji, yang betul-betul sudah kita buktikan bahwa itu sangat
berpotensi untuk profit yang banyak. Ya, banyak orang hanya cari yang gampang, yang singkat. Padahal semakin banyak kita mengalami entry, semakin banyak kita terjun, kalau kita mau belajar dari pengalaman, ini akan sangat membantu kita memperbaiki kualitas trading kita. Memperbaiki kualitas trading kita. Ya, pasti. Hanya orang-orang yang tidak mau belajar, yang tidak memperbaiki, yang tidak bisa meningkat di dalam kualitas tradingnya. Karena yang di kepalanya adalah profit, profit, dan profit dalam waktu cepat. Ya, tidak mau berproses, tidak mau tahu liku-likunya. Artinya asam garamnya kehidupan trading itu harus dijalani. Step-stepnya harus dijalani. Oh, kalau misalkan dengan Marubosu begini, kalau dengan doji hanya doji saja begini, hanya hammer saja begini. Kemudian kalau kita tidak memperhatikan support dan resisten marketnya, berarti saya masih keseret lagi dan seterusnya. Ini harus betul-betul dipelajari terus-menerus dan sering berdiskusi. Ya. Bukan dipendam sendiri, salah benar dipendam sendiri, tidak mau mengkoreksi. Nanti yang terjadi besok kesalahan diulang-ulang lagi. Ya, termasuk saya pun masih belajar semuanya. Tidak ada yang selesai karena proses pasar itu selalu berubah setiap saat. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya apa ini? Ring di ring 2500 pip, apakah artinya di H1 tertingginya adalah 2500? Mohon pencerahan. Nah, di ringnya itu kalau ring Pak Dik, jadi ring itu kita bisa mengukur dari sekali lagi di D1. Nah, di D1 kita bisa mengukur, bisa melihat atau membandingkan. Nah, ringnya kita lihat di rata-rata saja yang terdekat, panjangnya dilihat aja. Secara sekilas ketemu begini. Ya, kurang lebihnya sekitaran itu. Misalkan segini ya. Nanti kurang lebihnya sekitaran itu. Apakah Anda bisa panjang? Bisa. Market itu tidak ada yang pasti. Yang kita lakukan adalah menemukan gambaran probabilitas saja sudah. Tidak usah yang pasti-pasti. Nah, kira-kira segitu. Kalau misalkan sudah mencapai itu dan di ujung naik ke atas, misalkan hati-hati di situ berpeluang untuk kembali ke bawah. Kalau misalkan yang tertinggi di sini 2900 misalnya, 2800. Bukan berarti hari ini 2800. Artinya perkiraannya sekitar kalau nanti panjang di angka 2800 itu hati-hati karena di situ nanti berpeluang untuk memantul ya, untuk berpeluang untuk memantul karena titik jenuhnya. Titik tertingginya. Ya, itu kira-kira. Kemudian berikutnya pertanyaannya, apakah untuk pemula trading goal kurang cocok? Ya, cocok atau tidak? Kalau mau langsung praktek tidak masalah. Pakai goal tidak masalah asalkan banyak belajar di sana. Justru akan menjadi berkah, menjadi peluang kalau kita memahami. Kalau kita belajar yang lain tentu ya, nanti yang kita pelajari yaitu dikuasai dulu. Tapi kalau mau langsung ke goal bukan berarti tidak boleh, bukan berarti pemula juga tidak boleh, boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan itu asalkan kita mau belajar banyak akan menjadi peluang yang luar biasa nanti. Yang penting salah dikoreksi terus begitu. Salah dikoreksi, jangan dikoreksi sendiri, minta pertimbangan orang yang lebih lebih paham, lebih berpengalaman. Untuk apa tujuannya? Untuk nanti mempertimbangkan. Oh, ternyata begini. Karena ya mohon maaf, orang yang sudah berpengalaman itu tentu yang punya banyak pengalaman di situ dan tentu punya track record yang baik. Pengalaman bertahun-tahun tapi kalau profitnya tidak konsisten ya sama saja. Yang diajak ngobrol, yang diajak curhat, yang diajak diskusi ya sama. Tidak ada menyelesaikan. Ya, kalau bisa yang tatarannya juga punya track record yang baik. Ya, itu kira-kira Pak Yanto. Mudah-mudahan di goal juga bisa nanti menjadi satu keberkahan yang bisa maksimum di sana asalkan dipelajari yang betul detail sampai karakternya difahami. Kemudian satu lagi ya, trigger dalam entry itu artinya gimana Pak? Kasih penjelasan ya. Trigger ini pemicunya Pak. Jadi yang menjadi dasar terakhirnya itu apa gitu. Kalau kita tiba-tiba buy
dasarnya apa? Kita sell dasarnya apa? Jadi triggernya ini pemicunya terakhir. Jadi misalkan kita mau entry, misalkan trennya naik, ya dari sejarah, dari struktur yang terbentuk, oke, arahnya ke atas. Kemudian yang kedua langkahnya, ketika naik di atas, ya, ketika naik yang kita fokuskan di area level kunci adalah resisten, karena di atas naik, maka ini resistennya. Atau mungkin ada yang lebih dekat lagi, kita bisa lihat di sebelah kirinya. Nah, ternyata di sini boleh banyak ditolak, di sini banyak ditolak, banyak ditolak, banyak ditolak. Oke, di sini adalah area level kuncinya, di sini adalah resistennya. Oke, dua sudah kita perhatikan. Yang pertama arahnya ke atas, terbentur dengan area resisten, baru kita lihat untuk area inti yang kita mau entry di sana. Karena arahnya sudah ke atas dan terbentur di sana. Apakah kita bisa buy? Kalau kita buy, dasarnya lagi apa? Tren, oke, tren, tapi di atas ada benturannya. Ketika berada di area resisten, muncul pola candle. Nah, ini namanya triggernya atau dasar terakhir kalau kita mau entry, atau pemicu kita yang mau kita jadikan sebagai indikator kita entry-nya. Setelah kita muncul triggernya ini, pola candle ini tidak cukup selesai dengan pola candle. Ada satu konfirmator yang harus kita tunggu. Ini harus warna merah dan kalau bisa tebal, tidak ada penolakan, tidak ada ekor di atas bawah. Kalaupun ada ekor, tidak terlalu banyak berpengaruh. Maka baru entry-nya di situ, sesudahnya. Jadi triggernya itu yang menjadi pemicu terakhirnya kalau kita mau entry-nya. Atau pamungkasnya, atau yang sudah di awal tadi kita sudah proses, terakhir tinggal endingnya gitu. Kemudian satu lagi, untuk teknik sniper bisa pakai time frame M15, bisa saja. Apa enggak terlalu sedikit jaraknya? Ya, kita nanti yang mengukur target profitnya. Yang penting di M15 ini untuk mengetahui, untuk melihat pergerakan lebih dini. Ya, pada dasarnya sebenarnya kalau sniper itu di atas H1 ke atas, H1, H4, H2, H4, MD1 dan sebagainya. Tapi di time frame rendah ini kita bisa jadikan area untuk melihat lebih detail dulu. Ya, tidak direkomendasikan di time frame M15, tetapi boleh kita membuka di sana untuk mengetahui secara dini, untuk mengetahui lebih awal pergerakannya. Ya, karena kalau di M15 ke bawah itu cocok dengan teknik scalping atau scalper. Seorang scalper itu cocok dengan di M15 ke bawah, M15, M5 atau M1. Ya, mudah-mudahan bisa diterima teman-teman semuanya, bisa bermanfaat. Nanti kalau ada pertemuan berikutnya kita sampaikan lagi, kita akan berdiskusi lagi, kita coba untuk evaluasi yang selama ini sudah dilakukan. Ya, jangan lupa membuat satu catatan-catatan. Kalau ada kesulitan, tanyakan. Ya, tetapi jangan banyak teori kalau tanya. Tanya itu paling tidak di screenshot model begini. Jadi screenshot besar, kemudian screenshot yang kecil dilihat sebelah kirinya juga biar terlihat. Kemudian angkanya di screenshot. Biasakan kalau kita mau belajar yang terstruktur, ketika kita entry di screenshot dulu awal entry-nya. Kemudian buat catatan. Alasannya apa saya masuk di situ? Nah, misalkan dengan trigger tadi, misalkan dengan shooting star. Kemudian penguatnya apa? Dibuat catatan. Kemudian close candle-nya atau closing entry-nya itu apa nanti? Profit atau rugi? Buat keterangan di sana. Nah, itu justru akan membuat teknik trading kita akan semakin matang, akan semakin sehat, karena kita selalu belajar banyak dari pengalaman, selalu introspeksi ketika salah dan selalu mengkoreksi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini juga bisa membantu meningkatkan kualitas trading kita. Mudah-mudahan ke depan juga bisa profit dengan konsisten, bukan hanya kita yang lain.
bukan hanya 1-2 orang yang menikmati profit, tapi semua keluarga Wijaya Trading saya berharap bisa profit dengan konsisten. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.